Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelumnya marilah kita lihat gambar tentang perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila terlebih dahulu. Baik, apakah setelah kalian lihat gambar tersebut, kalian sudah mendapatkan gambaran umum tentang pelajaran hari ini? Dalam perumusan dan penetapan Pancasila, Indonesia membentuk badan yaitu BPUPKI dan PPKI. Nah, pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, yaitu termasuk negara Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Apa sih janji tersebut? Nah, janji Jepang yaitu membentuk BPUPKI, dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari orang Indonesia sendiri dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Siapa sih ketua BPUPKI? Yaitu Dr. Andes Regimen Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichi Pangese dari Jepang dan Sueroso dari Indonesia. Nah, setelah dibentuknya BPUPKI, permintaan Regimen Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI itu, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Nah, apa sih dasar pemikiran Muhammad Yamin? Muhammad Yamin mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945 yang terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Kemudian Supomo mengemukakan pada tanggal 31/1945. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu I.R. Soekarno. I.R. Soekarno mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh I.R. Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah 3 tokoh mengemukakan pemikirannya, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari Muhammad Hatta, Maramis, I.R. Soekarno,
Abi Kusuno, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Ahmad Suparjo, Kiai Haji Hashim, kemudian Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman IR Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan, yaitu kesepakatan tentang merancang pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar oleh IR Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah, sedangkan menurut Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah dibentuknya dasar negara Indonesia itu, kemudian penetapan dasar negara. Dalam kekalahan Jepang, Perang Dunia Kedua membuka kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas praksara sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengemukakan atau mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 ada 3 tokoh pendiri negara, yaitu IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajmaninggiyo Diningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikita di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, IR Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 termasuk ketua dan wakil ketua. Nah, dalam hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang keempat, yaitu salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat dipahami dengan baik.